Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata saya sebagai tugas calon guru penggerak dalam modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan paradigma prinsip dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Satu, fact atau peristiwa. Latar belakang tentang situasi yang dihadapi sebagai wali kelas yang memiliki sejumlah murid. Saya harus selalu dapat melihat murid saya yang mempunyai permasalahan yang sedang dihadapi. Pada saat itu saya melihat murid saya seorang anak perempuan yang bernama Yuni. Sering tidak hadir lebih dari 20 hari di catatan absen dan jarang memberikan kabar tidak masuknya kemana. Tiba-tiba saya lihat di story WA ada kegiatan kaligrafi di luar kabupaten. Saya mencoba untuk komunikasi lebih intens dengan orang tua maupun anaknya. Apabila tidak masuk untuk memberikan surat izin atau dispensasi, diberikan tugas melalui WA Group juga jarang mengerjakan. Menurut aturan sekolah, anak ini tidak mendapatkan nilai. Orang tua berharap anaknya mendapatkan nilai yang baik karena anaknya berprestasi hingga tingkat kabupaten. Saya menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah. Alasan saya melakukan aksi nyata, saya memiliki alasan karena murid saya tersebut selalu tertinggal kegiatan pembelajaran. Murid saya tersebut merupakan murid yang pintar dan alangkah sayangnya jika sering tidak masuk sekolah. Saya mengundang orang tua, dan alhamdulillah sambutan orang tua murid saya tersebut baik. Beliau lalu bercerita bahwasanya anak selalu sering tidak masuk karena ada kegiatan di luar kota. Hal itulah yang membuat murid saya selalu jarang masuk ke sekolah. Setelah berdiskusi dengan orang tua murid, saya lalu memanggil Yuni dan melakukan coaching. Tetapi sebelumnya saya melakukan teknik stop kepada Yuni, saya melakukan coaching dengan menggunakan bahasa yang singkat dan sederhana agar murid saya tersebut mengerti maksud dari coaching tersebut. Mulailah kami melakukan coaching dan saya melihat Yuni dapat berdiskusi dengan saya. Pada coaching ini saya melakukan pendekatan melalui peraturan berdasarkan rasa peduli atau care-based thinking. Hasil aksi nyata, murid saya dapat menemukan penyelesaiannya dari masalah yang dihadapinya, dengan perjanjian akan memberikan surat izin dan mengerjakan tugas yang di-share di grup kelas. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kepala sekolah harus menegakkan keadilan dengan menegakkan peraturan sekolah, namun di sisi lain ada rasa kasihan, mengingat ini anak berprestasi di bidang non-akademik. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kepala sekolah, wali kelas dan wali murid sepakat karena kepedulian terhadap nasib pendidikan Yuni dengan memberikan kesempatan untuk belajar lebih baik, dengan catatan apabila tidak masuk, tugas yang diberikan harus dikerjakan. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah 1. Teratasinya permasalahan yang dihadapi tanpa ada yang merasa dirugikan atau pelayanan terhadap murid dan tugas pribadi guru terpenuhi. 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang strategi penyelesaian permasalahan yang dihadapi terkait dengan dilema etika. 3. Pengelolaan diri terutama manajemen waktu sehingga setiap pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan prioritas yang ada. 4. Munculnya kesadaran sosial yakni dapat membagi ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada teman-teman sejawat khususnya dalam satu sekolah. 5. Adanya keputusan yang diambil secara bertanggung jawab terhadap dilema etika yang harus diatasi. 6. Terjalinnya konsultasi komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada murid. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang bertentangan di sini adalah nilai keadilan dan kasih sayang, di mana seharusnya kepala sekolah, wali kelas memberikan keadilan yang sama rata kepada seluruh murid dengan menegakkan peraturan yang berlaku.
Namun karena Yuni memiliki prestasi non-akademik, maka atas dasar kasihan dan kasih sayang, maka keadilan di sini sedikit diabaikan karena pengecualian, dengan catatan, khusus Yuni harus aktif mengerjakan tugas yang diberikan melalui WhatsApp Group. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Murid yaitu Yuni, orang tua, wali kelas dan kepala sekolah. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? 1. Murid memiliki kemampuan non-akademik yang bagus. 2. Murid jarang masuk. 3. Wali kelas berkomunikasi intens dengan wali murid. 4. Orang tua harus mendukung belajar murid saat tidak masuk. 5. Kepala sekolah kasihan kepada murid dan memberikan instruksi untuk memberikan kesempatan belajar. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. A. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada, hanya melanggar peraturan sekolah. B. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam situasi tersebut? Uji regulasi. Ada, peraturan atau tata tertib sekolah. C. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Tidak ada yang salah, mengikuti peraturan yang ada dan memberikan kesempatan akan masa depan siswa. D. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Uji publikasi. Saya merasa tidak nyaman jika keputusan ini dipublikasikan. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil dalam situasi ini? Panutan, saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut dengan harapan ada perubahan. 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kepala sekolah harus menegakkan keadilan dengan menegakkan peraturan sekolah, namun di sisi lain ada rasa kasihan mengingat Yuni anak berprestasi di bidang non-akademik. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kepala sekolah, wali kelas dan wali murid sepakat karena kepedulian terhadap nasib pendidikan Yuni dengan memberikan kesempatan untuk belajar lebih baik dengan catatan apabila tidak masuk, tugas yang diberikan harus dikerjakan. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau investigasi opsi trilema? Kepala sekolah, wali kelas, memberikan kesempatan untuk belajar lebih baik dengan catatan, apabila tidak masuk, tugas yang diberikan harus dikerjakan. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Kepala sekolah, wali kelas, memberikan kesempatan belajar lebih baik, agar nilai yang tertinggal dapat diperbaiki. Karena Yuni memiliki prestasi non-akademik, dan Yuni harus aktif mengerjakan tugas yang diberikan melalui WhatsApp Group. 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan, keputusan yang dibuat sudah tepat, karena sudah memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung di sekolah, yaitu kasih sayang, kepedulian dan tanggung jawab. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan semua pihak agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. 2. Perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika dan setelah saya melakukan aksi nyata tersebut, saya senang karena dapat melakukan closing dengan murid saya dan melakukan closing tersebut dengan santai, dan menciptakan suasana yang nyaman untuk murid saya, dengan mempertimbangkan dari paradigma dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi yang saya ambil dari aksi nyata ini adalah, saya harus dapat memahami kondisi murid agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Di sini saya harus menerapkan apakah permasalahan ini termasuk dalam dilema etika, atau bujukan moral dengan menggunakan 4 konsep paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4. Penerapan ke depan atau future. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang yang saya harus lakukan adalah, saya harus dapat memberikan dan memperhatikan murid yang memerlukan pendampingan saya, dan memenuhi kebutuhan belajar anak.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.